Halo sobat pencinta dunia penerbangan. Selamat datang di channel Skeletons Official. Channel khusus membahas seputar dunia aviasi serta spotting pesawat terbang. Video kali ini, kita akan membahas tentang turbulensi yang menimpa industri penerbangan dunia pada tahun 2025. Pasca pandemi COVID mulai reda, industri penerbangan dunia kembali berdenyut dahsyat. Namun di tengah optimisme maskapai yang sangat tinggi, masalah baru muncul yang menghambat pergerakan industri penerbangan. Selama pandemi COVID berlangsung, banyak maskapai dunia yang mengistirahatkan armada mereka. Ada sebagian maskapai yang mengembalikan armada ke pihak lessor untuk mengurangi beban operasional. 2 tahun pasca senyap industri penerbangan, nafas maskapai penerbangan mulai berdenyut kembali. Seluruh maskapai di dunia memerlukan armada tambahan untuk mencukupi frekuensi penerbangan seiring tingginya permintaan tiket dan penambahan rute baru. Awal tahun 2024 masalah mulai muncul. Selain faktor produsen yang kesulitan memenuhi permintaan pesawat yang sangat tinggi, juga masalah spare part pesawat yang juga langka di pasaran. Sehingga maskapai sangat kesulitan mendapatkan armada tambahan baik pesawat baru maupun pesawat bekas yang masih layak terbang. Awal masalah timbul ketika raksasa Boeing diterpa isu standar keselamatan. Setelah melakukan berbagai investigasi, banyak karyawan lalai yang dipecat. Selanjutnya, karena penurunan performa perusahaan, karyawan juga mengalami pemotongan gaji. Selain itu, seiring berbagai kasus yang dialami, Boeing mengalami masalah keuangan di mana dari tahun 2020 laporan keuangan perusahaan mencatatkan kerugian. Masalah baru kembali muncul ketika karyawan Boeing melakukan mogok kerja hampir 2 bulan menuntut kenaikan gaji pasca dipotong saat pandemi berlangsung. Masalah keselamatan yang menimpa Boeing membuat banyak maskapai yang beralih menggunakan produk rival mereka, Airbus. Sementara Airbus juga mengalami masalah yang berbeda. Walaupun permintaan pesawat sangat tinggi, namun Airbus kesulitan untuk memenuhi permintaan pesawat yang sangat tinggi. Jika sebelumnya Airbus mampu mendistribusikan 770 pesawat per tahun, saat ini pabrikan Airbus hanya mampu menyalurkan 500 pesawat per tahun. Hal ini disebabkan oleh rantai pasokan spare part dari berbagai pihak yang banyak tersendat, terutama mesin pesawat, struktur bodi, serta perlengkapan kabin. Di samping itu, Airbus mengalami kerugian besar dari divisi pertahanan dan antariksa, yang mengganggu stabilitas keuangan perusahaan, serta terpaksa memecat hampir 2.500 karyawan. Masalah ini juga ikut berpengaruh terhadap kondisi stabilitas perusahaan. Sementara itu, selain dari dua raksasa produsen pesawat, masalah di industri penerbangan juga dialami oleh maskapai dan lessor yang selama ini mengistirahatkan pesawat mereka saat pandemi. Ketika mereka ingin menggunakan armada yang selama ini disimpan, masalah baru kembali muncul. Produsen mesin General Electric, Rolls-Royce serta Pratt & Whitney kesulitan untuk memenuhi standar pemeliharaan mesin, sehingga maskapai harus antri lama untuk dapat menggunakan kembali armada mereka. Selain itu, maskapai juga kesulitan mendapatkan cadangan mesin baru serta berbagai spare part lainnya, sehingga banyak armada mereka terpaksa diistirahatkan karena kesulitan suku cadang. Pengamat penerbangan dunia di Sobi Aviation, Brendan Sobi, menuturkan bahwa persoalan-persoalan semacam ini mulai menyenggol seluruh ekosistem perusahaan yang ada di industri penerbangan dunia. Ini adalah periode yang sangat sulit, dan tidak ada tanda-tanda nyata bahwa ini akan segera berakhir. Ini adalah masalah yang akan memakan waktu bertahun-tahun, bukan 1 tahun, untuk diselesaikan. Semoga masalah ini cepat mendapatkan jalan keluar. Demikianlah sedikit informasi buat sobat penerbangan tentang turbulensi yang dialami industri penerbangan dunia pada tahun 2025 ini. Itulah sebabnya saat ini maskapai seperti Garuda Indonesia tetap mempertahankan Boeing 737-800ER sebagai armada andalan. Di sisi lain juga Super Airjet menggunakan armada Airbus A320 yang berusia lebih dari 10 tahun. Sementara itu Citylink dan Pelita Air juga seperti kesulitan mendapatkan armada tambahan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan. Semoga informasi ini bisa membuka sedikit wawasan sobat penerbangan tentang kondisi industri penerbangan dunia saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan kritik dan saranmu di kolom komentar untuk perkembangan channel ini ke depan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke rekanmu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.